Agak sulit kemudian bahwa membahas filsafat Yunani secara keseluruhan hanya dalam dua tatap muka, tetapi saya berharap bahwa kita bisa melalui ini secara perlahan-lahan, dan Pak Dr. Sabarah juga nanti akan melengkapi apa yang akan saya sampaikan. Kemarin kita sudah bicara tentang filsafat prasokratik yang pada intinya ya ada katakanlah semacam lompatan pemikiran. Kita akan bicara secara perlahan-lahan bahwa sekarang kemudian kosmologi tidak lagi menjadi fokus dari filsafat Yunani ansih, tetapi terjadi peralihan sejak zaman sofis bahwa manusia kemudian menjadi lokus dari pemikiran filsafat. Nah, di bagian kedua ini mudah-mudahan Dr. Sabarah sepakat bahwa saya secara pribadi mengusulkan bahwa kita akan dalam pertemuan ini membincang tiga pemikir besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kita tentu saja terutama kawan-kawan yang mengakrabi filsafat, ketiga pemikir ini sudah tidak asing lagi, dan saya mencoba untuk melihat dan membicarakannya berdasarkan tema-tema dan perhatian utama dari masing-masing filsuf ini. Tentu saja ketika kita hendak membincang seorang tokoh dalam filsafat, dan itu menjadi catatan pertama kita malam hari ini, adalah bagaimana kemudian filsuf itu ditempatkan secara keseluruhan dalam kerangka pemikirannya. Itu saya kira. Jadi itu yang paling penting. Jadi ketika kita membincang Socrates misalnya, kita akan melihat keseluruhan pemikirannya itu berdasarkan kajian-kajian yang kemudian menjadi bahasannya. Begitu juga dengan Plato dan Aristoteles. Tetapi tentu saja sekali lagi waktu ya jualah yang akan membuat kita agak kesulitan tentu saja, tetapi kita kemudian bisa mengembangkannya dalam diskusi-diskusi lanjutan, atau kalau memungkinkan misalnya Al-Hikmah memberikan kita ruang untuk membincang secara khusus tema-tema tertentu dari pemikir-pemikir besar ini. Nah, yang pertama saya mau bicarakan tentang Socrates. Ada beberapa pemikir yang kemudian mempengaruhi. Artinya bahwa kita selalu, semoga kita sepakat bahwa filsuf manapun itu selalu berdiri, ada ungkapan bahwa para pemikir itu selalu berdiri di pundak dari pemikir sebelumnya, atau dipengaruhi sekurang-kurangnya dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Entah dia sepakat dengan pemikiran sebelumnya, ataukah kemudian dia memperbaharui, memperbaiki pemikiran-pemikiran sebelumnya. Nah, Socrates sendiri tidak meninggalkan tulisan
tetapi karya-karya atau apa yang kemudian menjadi pandangan filosofisnya itu diperoleh dari para muridnya, dari pengikut-pengikutnya, terutama misalnya juga dari Plato atau dari Aristoteles atau dari pemikir-pemikir yang lain misalnya. Nah, dari Plato misalnya kita tahu bagaimana kemudian pandangan Socrates mengenai pandangan-pandangan etiknya, misalnya tentang ajaran mengenai pengetahuan yang baik, atau riwayat hidupnya yang kemudian terangkum dalam tulisan Plato yang disebut dengan Apologia. Apologia itu sebenarnya adalah pembelaan, jadi kita bisa membayangkan bahwa tulisan itu sebenarnya adalah berisi percakapan-percakapan Socrates ketika dia dipenjara karena melawan pandangan yang berkembang ketika itu yang bersifat politeistik dan seterusnya, menolak untuk percaya kepada dewa-dewa, lalu kemudian dia diadili dan nanti pada akhirnya dia harus menelan racun sebagai pilihannya secara sadar, misalnya. Itu sebabnya muncul tulisan yang disebut Apologia itu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa Socrates misalnya sudah mulai memperkenalkan apa yang kemudian nanti berkembang beberapa ratus tahun kemudian dengan istilah teologi yang agak monoteistik. Jadi sudah mulai meninggalkan pandangan-pandangan tentang dewa-dewa dan seterusnya yang dia pahami itu sebagai mitologi, sekalipun di sisi yang lain dia juga tetap memahami bahwa mitologi itu tidak sepenuhnya jelek, tetapi dia percaya pada satu entitas atau satu sumber dari segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang monoteistis seperti itu. Dan menurutnya dalam pandangannya itu bahwa sang ada itu, atau kalau kita mengidentifikasi sebagai Tuhan, itu bisa menyatakan dirinya lewat mimpi, atau ada kemudian istilah yang dikemukakan oleh Socrates, yaitu sebagai pertanda ilahi. Dalam bahasa Yunaninya itu yang kemudian disebut dengan daimonion, semeion. Jadi ada tanda-tanda ilahi untuk menyatakan bahwa Sang Maha Kuasa itu hadir dalam pengalaman-pengalaman manusia. Nah, kita juga misalnya kriteria-kriteria tentang apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari kehidupan, apa yang dia maksud dengan kehidupan dan seterusnya. Mungkin kita semuanya pernah mendengar ungkapan-ungkapan dari Socrates ketika di tempat-tempat umum dia menjumpai para pekerja yang lalu menanyai mereka dalam percakapan-percakapan itu, yang misalnya Socrates menyatakan bahwa sesungguhnya dia merasa bahwa dia bijaksana karena di dalam kebijaksanaannya dia tidak bijaksana, atau dia tahu dalam ketidaktahuannya. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi cikal bakal dari satu kata yang kemudian menjadi umum dikenal
sebagai sebuah ironi misalnya. Nah, hutang kita juga terhadap Socrates misalnya tentang model-model dialektika, dia kemudian memperkenalkan itu, yang sesungguhnya metode itu diawali oleh Socrates dengan misalnya mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk hipotesis gitu. Nah, jadi pertanyaan awal, lalu kemudian diikuti dengan jawaban-jawaban dan seterusnya, yang akhirnya kita sampai kepada ketika sesuatu itu sudah tidak lagi mampu untuk dipertanyakan. Nah, hal yang lain adalah bahwa menurut Aristoteles misalnya, Socrates lah yang memperkenalkan misalnya model-model pendekatan induksi yang nanti kemudian lebih dipertajam, lebih dikukuhkan lagi oleh Aristoteles sendiri. Bagaimana proses penyimpulan dari sesuatu yang khusus kemudian menjadi sesuatu yang umum. Begitu juga misalnya kita berutang bagaimana pengertian dari kata definisi itu, misalnya bagaimana definisi adalah bagaimana menentukan intisari atau hakikat suatu hal. Itu semua yang ditinggalkan oleh Socrates yang nanti kemudian lebih dielaborasi oleh Aristoteles misalnya. Nah, pandangan moralnya sesungguhnya juga menarik menurut saya, bahwa menurut Socrates tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah bagaimana kemudian membuat jiwa kita itu berada pada situasi sebaik mungkin gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal di mana ada satu kata dalam bahasa Yunani yang sampai hari ini artinya kata ini, ungkapan ini kemudian menjadi sesuatu yang dipercakapkan secara terus-menerus tentang makna kebahagiaan, tentang tujuan dari kehidupan itu, dan kata itu adalah eudaimonia itu. Nah, nanti kemudian dalam etika Aristoteles kemudian kita menjumpai juga, dan bahkan sampai hari ini misalnya oleh seorang ahli filsafat moral misalnya di era Posmo, misalnya Alasdair MacIntyre dari Irlandia misalnya, dalam tulisannya After Virtue itu selalu merujuk ke belakang tentang makna dari eudaimonia itu. Nah, oleh Socrates dia menyatakan bahwa kebahagiaan itu, kehidupan yang bahagia itu bukan yang happiness, bukan jadi eudaimonia itu kalau diartikan sesungguhnya adalah bahagia, tetapi bukan kesenangan, bukan pleasure di situ. Dia adalah situasi atau keadaan yang mengikuti suasana batin kita yang tidak tergantung kepada objek-objek di luar diri kita. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu yang kemudian dibedakan antara happiness dengan well-being. Dan kelak bahwa pandangannya ini akan mempengaruhi pandangan etik dari Plato dan Aristoteles. Nah, juga misalnya dalam sekali lagi etika modern, misalnya etika keutamaan, itu sebenarnya dari kata arete atau virtu atau keutamaan. Nah, keutamaan menurut Socrates adalah bagaimana kemudian sikap dasar kita yang akan menentukan kita dalam mencapai pengetahuan itu. Dan disitulah sebenarnya keutamaan itu menjadi tujuan dari eudaimonia itu, atau kebahagiaan atau well-being itu. Nah, dan di situ sebenarnya jadi
kebahagiaan adalah suasana hati atau jiwa kita yang paling dasar, dan bahkan misalnya dalam pandangannya tentang politik, Plato juga mengatakan, terima kasih. Di dalam kamar menari agogo, kakak Iskandar orangnya jago. Ke laut mencari tude, tude dimakan bersama laksa. Wahai Gurunda Dikspasande, penjelasanmu luar biasa. Oke, ya tadi Gurunda menjelaskan filosof SPA, Socrates, Plato, Aristoteles. Ya, dalam penjelasan saya sedikit agak lebih luas karena filsafat Yunani pasca Sokratik itu sampai memasuki zaman Masehi, sebelum memasuki era skolastik. Ada filosof pasca Aristoteles juga akan sedikit saya singgung nanti. Bagaimana perkembangan filsafat Yunani pasca Aristoteles. Tapi singkat saja tentang Sokrates. Sokrates itu adalah pembuka jalan bagi sistem filsafat. Jika filsafat prasokratik itu masih sangat sederhana, pasca Sokratik itu Sokrates adalah orang yang kemudian membuka jalan bagi terbentuknya sebuah sistem filsafat yang holistik, yang universal, dan nanti Plato lah orang yang pertama yang menjadikan filsafat itu sebagai sebuah bangunan pengetahuan yang holistik. Makanya wajar kalau Alfred North Whitehead mengatakan filsafat Barat itu tidak lebih dari catatan kaki atas pemikiran Plato. Tadi sudah banyak disinggung tentang Sokrates oleh Gurunda, saya hanya mencoba menutupi yang luput. Sekedar info, beliau itu hidup selama 71 tahun, dari tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Satu kata kunci dari Sokrates adalah ketika ia mendapatkan wahyu di Orakel Delphi, kenalilah dirimu. Dua kata itu yang hadir di pikiran Sokrates ketika ia melakukan ya mungkin apalah namanya tahanuts kah, meditasi kah di Orakel Delphi. Kenali dirimu, bahasa Yunaninya istengalemu. Inilah yang kemudian memantik Sokrates, dan menjadi diktum dasar dalam filsafat Sokrates. Filsafat Sokrates juga merupakan reaksi terhadap kaum sofis. Makanya Sokrates mempopulerkan kembali istilah yang pertama kali diungkapkan oleh Pitagoras, yaitu filosofi. Jadi kita ini bukan sofis, bukan orang cerdik pandai atau bukan orang bijaksana, tapi kita tidak lebih dari sekedar orang yang mencintai kebijaksanaan. Tidak bisa kita mengklaim diri sebagai orang yang bijaksana. Makanya Sokrates mengatakan ketika ia didaulat sebagai orang yang paling bijak se-Athena, dia mengatakan bagaimana mungkin saya adalah orang yang paling bijak se-Athena. Sedangkan hanya satu yang ketahui, bahwa aku tidak mengetahui. Yang tadi Gurunda menjelaskan tentang filsafat Sokrates, ya, menyinggung tentang eudaimonia. Jadi satu rangkaian itu eudaimonia atau well-being atau hasanah dengan arete atau virtue, keutamaan, kearifan, dan epistem. Jadi tujuan tertinggi adalah kebahagiaan, well-being. Well-being itu kebahagiaan walaupun, bukan kebahagiaan karena. Kalau happiness itu masih kebahagiaan karena. Happiness secara kata kan berasal dari kata hap, artinya beruntung. Orang tidak beruntung disebut mishap. Jadi eudaimonia ini lebih tepat diterjemahkan menjadi well-being atau hasanah dalam bahasa Arab. Makanya doa kita dalam selalu itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan sebagai sebuah kualitas jiwa yang tetap bahagia karena, bukan walaupun. Jadi meskipun ya tetap bahagia. Anda ditolak atau diterima cintanya, tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan lagi karena. Sama dengan cinta, love is not because, but although. Cinta itu bukan karena, tapi walaupun. Nah, untuk mencapai itu ya harus dicapai dengan kearifan atau arete. Keutamaan nilai sebenarnya di sini yang ditekankan oleh Sokrates. Bersungguh-sungguh menjadi kita. Ketika seorang pelukis bersungguh-sungguh sebagai seorang pelukis,
ketika seorang tukang bersungguh-sungguh menjadi sebagai seorang tukang, ya apapun kita bersungguh-sungguh menjadi kita akan mencapai keutamaan. Dan untuk mencapai itu syaratnya adalah epistem. Epistem ini lawan dari doxa. Doxa tadi disinggung oleh Pace adalah ya opini-opini. Episteme ini adalah pengetahuan yang yang universal, yang menyeluruh, yang lawan dari doxa lah. Nah, yang menarik dari Aristoteles ini dia punya dua murid yang paradoks, Antitenes dan Aristippus. Dalam memahami eudaimonia, Antitenes memahami bahwa ya hidup yang bahagia, hidup yang baik adalah dengan meninggalkan kesenangan tubuh. Sebaliknya Aristippus, hidup yang baik adalah hidup yang mencapai hedone sebanyak-banyaknya atau kesenangan yang sebanyak-banyaknya. Jadi Socrates melahirkan dua murid yang paradoks, Antitenes dan Aristippus. Plato sebagai murid utama Socrates. Kita banyak mengetahui tentang Socrates ini dari tulisan Plato. Utamanya ketika beliau menjadi murid Socrates selama 8 tahun, dari umur 20 sampai 28 tahun beliau menjadi muridnya Socrates. Kemudian di masa peralihan dia banyak menulis buku juga. Apologianya Socrates itu ditulis oleh Plato, sehingga orang mengatakan ini betulan redaksinya Socrates atau jangan-jangan sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Plato di dalamnya. Plato juga punya, sebagaimana Socrates pernah mengalami pengalaman pahit ya terakhir di eksekusi. Ya, Plato juga pernah punya pengalaman yang pahit ketika ia ke daerah bernama Syrakus. Di sana dia sempat tinggal di istana Dionysius I, Dionysius I, ya karena sedikit perselisihan dia ditangkap dan dijual di pasar budak. Syukurnya dia ditemukan oleh muridnya. Nah, sejak saat itu kemudian Plato kemudian mendirikan akademia. Tadi sudah dijelaskan Pace tentang ide. Ide Plato itu pada dasarnya adalah, kalau menurut saya, sintesa antara pemikiran Parmenides tentang sesuatu yang tetap dan pemikiran Heraclitus tentang sesuatu yang selalu berubah. Jadi dunia tubuh adalah dunia yang selalu berubah. Disinilah sebenarnya Heraclitus tepat. Tapi yang sejati itu adalah dunia yang tak berubah atau dunia ide yang bersatu, yang tetap, yang baik, yaitu ya sebagaimana yang disampaikan oleh Parmenides. Plato punya murid yang cukup terkenal, Aristoteles. Aristoteles itu rentang usianya dengan Plato lumayan jauh ya, kurang lebih 43 tahun. Aristoteles juga menjadi murid Plato di umur 20 tahun. Aristoteles menjadi murid Plato selama 18 tahun. Nanti kemudian Aristoteles ya banyak tidak sepakat dengan teori gurunya. Aristoteles banyak menghasilkan karya ya, ada 8 kategori karyanya: logika, metafisika, filsafat alam, psikologi, biologi, etika, fisika, dan politik. Dia termasuk orang yang paling banyak menghasilkan karya selain Plato dari masa klasik. Filsafatnya sering diperlawankan dengan filsafat Plato. Jika Plato adalah seorang idealisme, maka Aristoteles adalah dianggap sebagai seorang realisme. Bagi Aristoteles tidak ada dualitas ide dan tubuh yang sifatnya paradoks. Makna realisme adalah filsafat mula-mula diarahkan dari hal yang bersifat empiris. Indra sebagai epistemologi perdana. Nah, sehingga ada kata-kata Aristoteles mengatakan kehilangan satu indra berarti kehilangan satu ilmu pengetahuan. Kata-kata ini juga sering dikutip oleh Ibnu Sina, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Secara ontologis, Aristoteles menggunakan konsep hilem. Ya, kenapa? Video saya sudah nyalakan. Oh, begitu kan? Ya, belum pilih nyala, Ustaz. Oh, dijamin pakai video? Live, Ustaz. Oh, begitu. Muncul wajah ganteng tadi anu. Oh, siap. Oke. Jadi secara ontologis realisme itu berdasarkan
Hilomorfisme. Realitas ini tergabung atau gabungan antara hile atau materi dan morph, bentuk. Ini yang nanti akan dikembangkan oleh filosof Muslim. Dari sini kemudian lahir konsep 9 atau 10 kategori substansi aksiden. Saya tidak usah menjelaskan panjang lebar, ini clue-cluenya saja saya berikan kepada teman-teman. Selanjutnya silahkan baca di berbagai macam buku, karena mustahil menjelaskan ini dalam tempo 30-45 menit. Warisan dari Aristoteles juga adalah logika. Beliau yang pertama kali mengilmu logika, juga teori kausalitas, teori gerak, kita banyak berutang dari situ. Kata kunci dari 3 filosof ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles, bahwa tujuan utama manusia adalah kebahagiaan atau keutamaan. Dan jalan untuk mencapai kebahagiaan dan keutamaan itu bersifat intelektual. Mereka sangat menekankan aspek akal budi untuk mencapai moralitas tertinggi dan kebahagiaan tertinggi. Jadi tidak ada moralitas, tidak ada kebahagiaan tanpa diawali oleh intelektual atau oleh akal budi. Pasca Aristoteles, filsafat. Jadi kita tahu ya, Aristoteles itu orang yang, ya, di Aristoteles adalah gurunya Alexander dari Makedonia. Kemudian siapa ini? Alexander melakukan penaklukan dunia, termasuk Athena di dalamnya ditaklukkan. Tapi kita tahu juga Alexander hidupnya tidak lama, umur 33 tahun dia meninggal setelah menaklukkan setengah dunia, atau dunia pada waktu itu semua tidak ada yang lolos dari invasi Alexander, tapi kemudian dia mati. Nah, Aristoteles lah yang kemudian mendapatkan, ya, disalahkan sebagai tertuduh karena dia kan gurunya Alexander. Sehingga masa terakhir dari hidupnya di Athena itu dia harus pergi dari Athena karena dia tidak mau terjadi tragedi Socrates kedua kalinya. Dia mengungsi ke sebuah pulau dan menghabiskan sisa hidupnya selama hampir setahun di pulau itu sampai wafat. Pasca itulah filsafat Yunani jadi di masa Aristoteles inilah filsafat Yunani mencapai puncaknya, kemudian mengalami cooling down, tapi masih menyisakan beberapa pemikir, ya, khususnya di Athena. Tapi fokusnya sudah lebih mengarah pada etik, masalah-masalah etik. Kita mengenal epikureanisme dan kita mengenal mazhab Stoa di kurang lebih abad keempat sebelum Masehi. Kurang lebih abad keempat sebelum Masehi sampai akhir abad ketiga sebelum Masehi. Epikuros yang menekankan pada hedon, ya, kesenangan. Tapi jangan bayangkan kesenangan yang dimaksud Epikuros itu ya sama dengan mungkin yang kita pahami bahwa hidup yang baik adalah hidup yang melampiaskan kesenangan sepuas-puasnya. Enggak. Karena ada kata kunci dari Epikuros adalah hedonisme bijak. Mencapai kebahagiaan itu dicapai dengan memperoleh kesenangan, tapi tetap bijak dalam memperoleh kesenangan itu. Maksudnya apa? Jika makanlah sesuai dengan porsinya. Untuk mengetahui filsafat etika Epikuros ini, kita mundur dulu, kita lihat basis ontologis dan epistemologisnya. Epikuros ini sangat dipengaruhi oleh filsafat atomisme Demokritos. Lekiptos dan Demokritos kita sudah bahas di pertemuan yang lalu itu. Bagaimana atomisme Lekiptos dan Demokritos. Bahwa realitas ini tersusun atas atom-atom dan ruang kosong. Nah, jadi memang sangat materialis itu Epikuros, tapi dia juga menekankan bahwa kesenangan yang harus dicapai adalah kesenangan yang kesenangan yang maslahat lah gitu ya, kesenangan yang tidak membawa mudarat. Makanlah jika itu baik bagi tubuhmu, tidurlah jika itu baik bagi tubuhmu. Epikuros juga melanjutkan tradisi ala Pythagoras dengan membentuk sebuah perkumpulan atau ordo yang persaudaraan atau brotherhood gitu di Athena. Yang hampir sama konsepnya dengan Epikuros adalah Stoa. Mazhab Stoa. Stoa ini artinya tiang. Tiang-tiang di bangunan Yunani itu terkenal dengan tiang-tiangnya yang besar. Tokohnya bernama Zeno.
Zeno ini bukan muridnya Parmenides, tapi Zeno yang lain. Karena muridnya Parmenides hidup kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi, ini yang hidup abad ke-4 sebelum Masehi. Sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Zeno ini sangat dipengaruhi oleh, kalau Zeno yang senior itu adalah muridnya Parmenides, kalau Zeno yang kedua ini dipengaruhi oleh Heraklitus justru. Bahwa segala sesuatu itu mengalir, berubah. Filsafatnya juga dikenal dengan istilah, dirumuskan dengan para peneliti belakangan menyebutnya dengan nominalisme.